Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya M. Rizky dari D4 Teknik Informatika 2A. Di sini saya akan melakukan praktikum yang dengan judul praktikum FTP Server. Untuk alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu ISO Debian DVD1 sama Pro FTPD. Fungsi dari ISO Debian DVD1 ini sebagai driver agar kita bisa melakukan instalasi terhadap Pro FTPD-nya itu sendiri. Langsung saja, saya buka VirtualBox-nya. Di sini saya akan melakukan clone terhadap PC1 terlebih dahulu. Clone PC5 FTP full clone. Kita tunggu sebentar. Langsung saja kita run. Nah, di sini kenapa masuk ke dalam installer boot menu? Karena pada PC1 sebelumnya saya sudah memasukkan optical drivers yaitu Debian DVD1. Untuk itu kita hapus centangnya terlebih dahulu. Nah, baru kita masuk lagi. Kita close terlebih dahulu. Klik 2 kali. Langsung saja enter. Nah, pada proses booting ini akan memakan waktu agak sedikit lama. Langsung kita tunggu saja. Baik, proses bootingnya udah selesai. Langsung saja kita masukin user root kita. Nah, kita langsung masuk ke dalam super user saja ya. Kemudian kita cek untuk network kita udah terdapat IP address-nya atau belum. Kita langsung ke IP config, if config. Nah, di sini yang baru didefinisikan yaitu local hostnya saja. Untuk IP address-nya itu belum diidentifikasi. Langsung saja kita masuk ke oh ya, sebelumnya kita cek dulu untuk ETH-nya berapa yang tersedia. Untuk ngeceknya itu Mi tool. Nah, di sini ETH yang tersedia itu ETH1. Kemudian kita config di dalam interface-nya etc network interfaces. Oh ya, di sini sebelumnya udah saya config. Kita ganti saja dengan ETH1 ETH1 karena ETH0 itu tidak terbaca. Untuk IP address-nya sendiri kita ganti ke 15 saja. Atau 21 sesuai npm. Ctrl X, yes, enter. Kemudian kita restart network kita dengan perintah etc init.d networking restart. Kemudian kita if config lagi untuk mengecek apakah sudah masuk. Nah, udah masuk pada ETH1. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita melakukan instalasi terhadap Pro FTPD. Tapi sebelumnya kita masukkan dulu untuk driver DVD1-nya. Kemudian kita pilih device, optical driver. Oh, belum. Kita apt cd-rom add enter. Nah, masuk, baru kita masukin DVD room-nya. Nah, setelah kita masukin enter lagi, maka akan dibaca DVD binary 1. Langsung saja kita install Pro FTPD-nya apt get install Pro FTPD. Pilih yes. Nah, pada modul di sini menganjurkan kita untuk memilih standalone mode. Langsung saja kita pilih enter.
maka proses instalasinya akan berjalan. Nah, setelah proses instalasinya berjalan, langkah selanjutnya itu kita membuat directory FTP servernya. Nah, di sini pada modul dia membuat folder, yaitu folder berbagi. Bisa saja kita buat mkdir berbagi. Kemudian kita ls untuk mengecek. Kemudian kita masuk ke dalam cd berbaginya. Berbagi. Kita buat lagi satu folder dengan nama folder ftp dir tls. Nah, udah kita buat. Kita masuk ke cd ftp dir, kita ls. Nah, di sini belum ada apa-apa ya, belum ada file apa-apa. Kita keluar. Nah, kemudian di sini kita menambahkan user agar bisa mengakses ke dalam FTP-nya ini. Nah, dengan perintah user admin de nama folder FTP, kemudian nama usernya. Kita ikuti modul, yaitu user admin d, nama folder FTP-nya yaitu berbagi, kemudian nama usernya Vanya, Rizky 2 aja, Vanya aja lah. Kemudian kita definisikan password terhadap user Vanya ini, passwd Vanya. Nah, setelah sudah, untuk ini beberapa foldernya kita sudah buat sebelumnya. Yang pertama lagi kita buat berbagi, kemudian yang kedua kita kita membuat FTP dir-nya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu user authentication login, di mana untuk yang mengakses ke folder itu siapa, user mana aja gitu. Nah, langsung saja kita masuk pakai nano aja, etc pro ftpd ftpd.conf. Kita enter. Nah, setelah masuk ke dalam pro ftpd.conf, kita nambahkan langsung saja yang ini, biar sekalian anonymous Vanya-nya itu udah terdefinisi. Kita tulis anonymous home Rizky berbagi. Berbagi itu untuk folder FTP-nya. Kemudian user Vanya, user alias anonymous Vanya. Jadi maksud dari user anonymous Vanya ini, setiap kali kita menggunakan user Vanya, maka yang terlihat pada servernya itu anonymous, jadi tidak akan terbaca. Kemudian tutup tag anonymous. Salah. Nah, setelah kita menambahkan user authentication login-nya, langsung saja kita Ctrl X, yes, enter. Nah, pada bagian ini setelah kita melakukan user authentication login, selanjutnya kita melakukan restart terhadap pro FTP kita dengan perintah etc initd pro ftpd restart. Stopping FTP server, kemudian starting lagi. Oke. Langsung saja kita coba di sini ke dalam Debian-nya langsung, apakah sudah bisa terhubung ke dalam FTP-nya. Untuk masuknya itu FTP terus IP kita 2168. Tadi kita identifikasi untuk IP-nya itu tersendiri, yaitu 21 sesuai NPM. Nah, di sini udah masuk, berhasil masuk. Kita masuk pakai Vanya. Nah, kita
jika kita menggunakan Vanya, di sini akan tertulis anonymous login oke. Karena tadi kita sudah melakukan user alias, yang dimana jika usernya Vanya akan terdeteksi dengan akan merubah usernya menjadi anonymous. Langsung saja kita masuk Vanya. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam FTP-nya. Jika kita melihat folder apa saja yang terdapat, nah di sini terdapat FTP dir. Karena untuk base directory dari FTP itu tersendiri yaitu berbagi. Otomatis dalam FTP ini sudah masuk ke dalam direktori berbagi, yang dimana di dalam direktori berbagi itu terdapat FTP dir. Kemudian untuk mengetahui di mana letak kita berada, kita bisa menggunakan pwd. Nah, pwd di sini dituliskan itu slash atau slash itu sendiri yaitu base dirnya dari FTP, yaitu berbagi. Baik, langkah selanjutnya kita akan melakukan pengujian melalui Windows. Sekalian langsung kita melakukan proses boot dan delete. Kita buka CMD kita di dalam Windows. Untuk pengetesannya sendiri kita boleh melakukan ping terlebih dahulu terhadap IP server kita, yaitu 192.168.56.21. Enter. Nah, di sini terdapat respon dari IP tersebut, otomatis sudah bisa melakukan komunikasi. Langsung saja kita FTP 192.168.56.21. Connected. Nah, kita masuk dengan menggunakan Vanya saja. Vanya. Oke, masuk. Anonymous access granted. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan, yang pertama itu kita lakukan put terlebih dahulu, atau kita memasukkan file terhadap server kita. Yang langkah sebelumnya kita tentukan dulu untuk lokal direktorinya kita berada di mana. Untuk mengetahui lokal direktorinya kita klik atau dengan perintah lcd. Nah, di sini lokal directory kita yang sekarang adalah user HP. Untuk mengubah lokal direktorinya kita bisa menggunakan lcd terus lokal directory apa di mana yang kita mau definisikan. Sebelumnya saya akan melakukan definisi local directory pada jaringan komputer semester 4. Nah, di sini sudah saya siapkan file txt yang akan kita put nanti dari Windows ke server Debian, FTP Debian kita. Coba FTP guys. Nah, di sini kita definisikan dulu local directory kita, lcd, kemudian copy aja ini, copy, kutip 2, copy paste, enter. Nah, otomatis local directory kita akan berubah ke dalam tugas jaringan komputer semester 4. Kemudian langsung saja kita put, terus nama file yang ada pada local directory kita yaitu coba ftp.txt. Coba ftp.txt, enter. Nah, di sini permasalahan yang cukup membingungkan, tapi alhamdulillah bisa diatasi. Di sini tertulis permission denied, yang artinya pada server itu tidak boleh kita write, yang dimana pada folder berbaginya itu tidak boleh kita write. Berarti hanya bisa kita read atau baca, atau kita ngambil datanya saja, tidak boleh kita menginput data. Nah, untuk bisa merubah permission denied ini agar bisa kita masukkan file, kita masuk ke dalam server Debian-nya. Nah, di sini kita exit saja terlebih dulu, exit. Nah, kemudian di sini kita lakukan perubahan permission terhadap folder atau base directory FTP kita dengan perintah. Di sini saya sudah tulis yaitu chmod -r 777, artinya bisa kita write, read, dan lain-lain dengan
base directory FTP kita. Langsung saja kita tulis di sini chmod -r 777 home Rizky berbagi. Kita enter. Nah, di sini kita sudah memberikan permission terhadap server kita, bisa di read, di write, dan lain-lain. Kita coba ulang, put, enter. Nah, berhasil. Nah, di sini tertulis transfer complete dengan besar filenya itu 13 byte, send in 0,00 sekian second. Nah, untuk mengecek apakah file yang kita put itu sudah masuk apa belum, kita ls saja. Nah, setelah kita ls, maka di sini terlihat bahwa coba ftp.txt itu sudah masuk ke dalam server kita. Kemudian langsung saja kita coba mengambil file di dalam server kita dengan perintah get. Nah, langsung saja di sini kita get. Tapi sebelumnya untuk mengetahui apakah file yang kita ambil itu berhasil apa tidak, sini kita lakukan delete terlebih dahulu untuk coba FTP-nya. Otomatis di semester 4 sudah tidak ada. Kemudian kita get di sini, get coba ftp.txt, enter. Maka di sini berhasil transfer complete. Kemudian kita cek di direktorinya apakah sudah ada. Nah, di sini udah ada lagi. Kita buka coba FTP. Berarti untuk perintah get-nya sudah berhasil. Kemudian untuk menghapus, kita bisa menggunakan perintah delete. Deleted coba ftp.txt. Delete command successful. Berarti udah kita ls, maka untuk coba ftp.txt di dalam servernya sudah terhapus. Kemudian kita coba untuk MACdir-nya tadi sudah, sama rmdir-nya. Oh, belum ya? Ya udah kita coba aja. Di sini mkdir ftp dir 2. Nah, otomatis directory successfully created sudah terbuat. Kita coba ls. Di sini ada dua directory, yaitu directory 2 sama dir 1 atau defaultnya. Kemudian untuk meremove-nya kita cuma pakai rmdir aja. Rmdir ftp dir 2. Maka kita ls, sudah terhapus. Kemudian kita coba masuk ke dalam folder ftp dir-nya. ftp dir. Nah, di sini tidak ada file apa sama sekali. Coba kita put lagi. Put coba ftp.txt. Nah, coba kita ls. Coba ftp-nya sudah masuk. Nah, kita coba perintah mget. Coba mget sebelumnya kita keluar dulu dari ininya. ls mget ftp dir. Yes. Kita cek di sini. Di sini berhasil, tulisannya berhasil untuk mengambil mengambil banyak file atau folder. Nanti akan diminta menjawab yes atau no sebelum proses. Kita coba ulang. Yes. Belum masuk.
Mungkin itu saja yang dapat saya praktekkan dan saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Eh, oh ya, di sini kenapa tidak muncul di sini? Karena di sini udah tertimpa filenya dengan coba ftp.txt. Otomatis di dalam ftp.dir ini coba ftp.txt-nya sebelumnya sudah ada di sini, akan tetapi jika saya mget lagi di sini, otomatis filenya tertimpa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.